Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bermajelis lagi nih ya. Pertemuan keberapa? Tadi udah di absen ya? Sudah. Pertemuan keberapa tadi? Kelima. Kelima. Masih banyak berarti ya? Masih banyak. Sampai akhir Juli? Iya. Oh aduh. Kirain mah yang kemarin penempatan dihitung gitu ya. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita mau bahas apa? Kenaikan. Kenaikan Isa Al-Masih apa Yesus Kristus? Sama aja. Udah diganti, jangan sedih. Jangan sedih, udah diganti ya. Kenaikan Yesus Kristus ya. Ya, kenaikan Yesus. Oke, jadi kalau kita melihat ke konsep mereka sendiri, kan kekristenan secara umum beriman kepada sosok Yesus Kristus ya. Kita mengimani sebagai sosok Isa Al-Masih. Sama apa beda sih? Yesus Kristus? Hah? Sama apanya? Orangnya ya. Kisahnya beda. Beda dikit. Ya. Beda dikit. Kalau bahasa Qurani kan paralelisasi nama. Paralelisasi nama ya. Ya. Zaman dulu memang bisa paralelisasi nama. Jadi kita sudah tahu bahwa saudara-saudara kita yang Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus adalah sosok ilahi ya atau sosok Tuhan. Mereka juga beriman kepada Trinitas. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan satu Tuhan. Bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Ya, iman mereka begitu. Bapa Maha Kuasa, Anak Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Ya, ini adalah iman daripada teman-teman Kristen yang Trinitarian. Ya, nanti ada lagi Kristen yang Unitarian, ada lagi Kristen yang Oneness. Nah, mereka kan juga beriman bahwa mereka atau teman-teman Kristen ini mendapatkan keselamatan hanya dari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kemudian yang sudah bangkit dari ketiga, kan? Kemudian bangkit apa bangkit sendiri? Dibangkitkan apa bangkit sendiri? Dibangkitkan oleh diri sendiri. Oh, dibangkitkan oleh diri sendiri. Berarti bangkit sendiri. Udah pernah baca ayatnya belum? Iya, dibagikan oleh Bapak. Nah iya. Coba buka Kisah 5:30. Saya juga buka sini deh. Kisah 5:30. Nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu nih, salib tampilin. dan kamu bunuh. Sabar. Kisah 5:30. Itu ayat 30 tuh, bacain tuh. Paling atas, tolong tampilin. Nah itu. Allah nenek moyang kita. Allah. Oh man, Allah. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Nah, jadi bangkit sendiri apa dibangkitkan? Terus ini, apa namanya? 1 Korintus 6:14. Coba baca, yang paling atas tuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Gimana? Allah membangkitkan Tuhan. Berarti akan Tuhan membangkitkan kita. bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Ini bukan untuk mengejek ya, bukan ya. Tapi untuk mengajak berpikir aja. Dan juga untuk mengkritisi bahasanya gitu maksudnya, ya. Artinya di sini ada kata-kata, ada kata Allah, ada kata Tuhan, ya. Mau terserah bagaimana pendeta menafsirkan Tuhan itu Allah yang berkarya di bumi atau Allah itu yang maha kuasa dan sebagainya, itu teologi mereka. Tapi kalau kita sudah tahu kan bahwa iman Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Jadi pada saat yang sama Yesus juga manusia, Yesus juga Tuhan. Jadi punya sifat
ilahi. Tapi faktanya di dalam iman mereka, di dalam kitab mereka juga diceritakan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Padahal kalau kita lihat di sini 1 Timotius 6:16. Coba dibaca. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Nah, Amin. dia ini siapa? Dia ini adalah yang disebut dengan, kita lihat perikopnya nih. Pesan penutup ya. Engkau hai manusia Allah. Nah, ada manusia Allah. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan seterusnya. Hingga di sini sedang membicarakan tentang Allah gitu kan. Ketika dikatakan dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan seterusnya, Yesus ketika mati, berarti Yesus takluk nggak kepada maut? Tidak. Takluk. Simpel kan pertanyaannya? Ketika Yesus mati, takluk nggak kepada maut? Takluk. Oke, di hari ketiga diceritakan Yesus bangkit, ya kan? Walaupun tadi narasinya adalah dibangkitkan ya, berarti kan bukan bangkit sendiri. Tapi kan pernah mati, ya kan? Walaupun sepersekian detik, kalau dia pernah mati, berarti pernah takluk kepada maut kan? Artinya kalau takluk kepada maut, berarti kan dia tidak memenuhi definisi ini kan? Yang ayat 16 nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nanti orang Kristen akan menjawab begini. Lah buktinya dia bangkit dari ketiga kan? Itu artinya dia tidak takluk kepada maut. Oke, bangkit atau dibangkitkan menurut ayat, tetapi dia pernah mati. Gitu. Mau 3 hari kayak, mau 2 hari kayak, mau 1 hari kayak, mau 1 menit kayak, mau sepersekian detik kayak, dia pernah mati. Artinya sudah tidak sesuai dengan ayat 16. Oke, ini kita bukan mau menafsirkan kitab orang. Kita hanya membandingkan kisah di dalam kitab mereka dengan ayat-ayat yang lain sesuai dengan definisi mereka sendiri gitu. Ya. Bukan berarti kita mau mengolok-olok, enggak. Jangan sampai kita mengolok-olok ya. Jadi tujuannya kan supaya kita ini kan mengetahui iman saudara-saudara kita yang lain, supaya nanti pada saat kita misalnya didatangi oleh mereka, diajak masuk agama mereka, kita sudah tahu gitu. Ya. Oke, sekarang tadi kita sudah melihat bahwa Allah membangkitkan Tuhan. Berarti ada dua nama, dua sebutan. Ada sebutan Allah, ada sebutan Tuhan. Ya kan? Kalau kita kan semua gampang nih, kalau saya tanya nama Rob kalian siapa? Allah. Gampang jawabnya. Tapi kalau ditanya di sini, kata Allahnya ya, ini dipakai sebagai sebutan umum, bukan sebagai nama Tuhan gitu ya. Tuhan juga sebutan umum, Allah juga sebutan umum. Kalau kita ngeliat ayat tadi yang kisah berapa tadi? 1 Korintus 6:14. Nah, ada Allah, ada Tuhan. Dua kata ini yang mana definisinya berbeda, kalau menurut KBBI ini ya. Kita buka KBBI. Bentar. Ini apa namanya? Buat edukasi aja nih sekalian. Coba ditampilin. Kebaca nggak? Baca. Nah ini. Coba tuh kata Tuhan tuh artinya apa definisinya? Tuhan kata sifat, sesuatu yang diyakini, dipuja. Kata benda ya, noun ya. Tuhan adalah kata benda, sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Tuhan yang maha esa artinya sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Pada orang tertentu, uanglah sebagai Tuhannya. Contohnya. Ya. Jadi Tuhan di sini memang gelar, yaitu sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia. Nah, sekarang kita ganti nih katanya Allah nih. Coba bacain. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta, yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang-orang yang beriman. Demi Allah, hamba Allah, insya Allah, karena Allah dibuat karena Allah, menjadi murka Allah, dan seterusnya dilakukan dengan maksud baik, tetapi disangka orang kurang atau tidak baik. Nah, jadi kalau di sini kata Allah sendiri itu adalah nama Tuhan.
Tadi Tuhan kita sudah tahu nih definisinya apa nih. Sekarang yang disebut dengan Tuhan itu punya nama dalam bahasa Arab, namanya adalah Allah. Orang Kristen Arab juga menggunakan kata Allah kan? Iya. Sebagai nama atau sebagai sebutan? Nama. Bisa buktiin? Yang Pernah di punya? Bible bahasa Arab. Nah, di Bible bahasa Arab juga ada. Terus itu yang hijau tahu kan? Oh ya, Al-Munjid. Tahu kan? Iya, ditulis oleh orang sudah Kristen. pernah lihat di situ belum? Definisi Iya. kata Allah di situ. Iya. Ada kan? Sebagai apa? Sebagai Ismu. nama, Ismu al-wujud al-wajib gitu. Jadi kan nama, ismu kan nama, Iya. ya kan? Nah, berarti ada beda antara kata Allah dan kata Tuhan di dalam KBBI, juga menurut Kristen Arab, ya, juga menurut Undang-Undang Dasar 1945. Apa coba pembukaannya? Ada yang hafal nggak? Atas rahmat Allah. Atas rahmat siapa? Allah. Berarti di situ Allah itu nama atau sebutan? Nama. Oke. Saya sayang belum beli kitabnya. Seorang rabi Yahudi yang namanya Saadia Gaon menerjemahkan kitab Torah, ya, Torah mereka yang 5 kitab Musa itu ke dalam bahasa Arab. Dia menerjemahkan 4 huruf yang suci itu, Yod, He, Vav, He, itu ke dalam bahasa Arab menjadi apa? Allah. Berarti orang Yahudi, bilang aja orang Yahudi Arab, juga mengetahui kata Allah itu juga nama daripada Tuhan. Ya. Jadi Yahudi Arab memahami bahwa kata Allah itu adalah nama daripada Tuhan. Kristen Arab juga memahami Allah sebagai nama Tuhan. Undang-Undang Dasar 1945 juga sebagai nama Tuhan, ya kan? Terus sekarang kalau tiga ini, KBBI juga tadi sebutkan nama Tuhan kan? Berarti 4 nih, semuanya nama Tuhan. Nah sekarang Bible-nya Kristen menggunakan kata Allah bukan sebagai nama, tetapi sebagai sebutan atau gelar. Nah kira-kira yang salah yang mana nih kalau ada 5? Udah jelas. 4 sama, 1 berbeda. Gitu. Jelas ya? Yeah. Ini kalian harus pahami nih. Sebagai mahasiswa STID Muhammad Nasir harus paham. Jangan sampai nanti ketika kalian berdialog dengan orang teman-teman atau saudara-saudara Kristen, kalian nggak bisa menjelaskan ini. Ya. 4 ini tolong dijelasin, tolong dipahamin, catat gitu. Jadi ketika ada kalimat Allah membangkitkan Tuhan, sesuai nggak dengan standar KBBI? Tidak. Itu maksud tujuan saya itu begitu. Kita pakai standar bahasa Indonesia gitu. Berarti kalau begitu, Bible-nya saudara-saudara kita yang Kristen sesuai nggak dengan kaidah bahasa Indonesia? Tidak. Sesuai nggak dengan kaidah bahasa Arab? Tidak. Itu kan kaidah bahasa Arab tuh, ya kan? Sesuai nggak dengan saudara mereka yang di Arab Kristennya gitu? Tidak juga. Apalagi dengan Yahudi gitu kan? Apalagi dengan Quran gitu. Ya kalau Quran juga kan jelas kan? Aku adalah Allah. Nama gitu, sebagai nama. Bukan sebutan gitu. Kalau nggak salah. Kita bandingkan coba buka. Yesaya. Kalau nggak salah nih ya. Yesaya 46. Oh, di agak depan dong, agak tengah dong. Nah, gitu. Setelah Yeremia, sebelum Yeremia. Oh, Yesaya. Sebelum Yeremia. Yesaya berapa? 46. Kebalik dia. Yesaya 46. Oke. Ayat 9. Ayat 9. Oke. Coba baca. Yesaya 46:9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari Bahasa Arabnya. Uzkuru ma jara fil qadim anallahu wa laysa ilahun akhar.
Anallah. Anallah apa artinya? Akulah Allah. Nah, berarti nama atau bukan? Bukan. Nama. Nama kan? Nah, itu berarti. Dua. Berarti Bible bahasa Arab juga menggunakan kata Allah sebagai nama. 2 kali lagi di sini, Pak. Nah iya, coba baca lagi. Dari awal ya. Uzkuru ma jara fil qadim. Anallahu wa laysa ilahun akhar. Anallahu wa la ilaha misli. Nah, 2 kali anallah kan. La ilaha illa ghairuhu. Sama dengan surat Toha kalau nggak salah. Toha ayat 14 atau 20 ya? 14 kalau nggak salah. Ya, coba Quran surat Toha ayat 14 coba. Benar nggak? Udah Azan belum? Azan. Coba baca dulu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sama kan? Sama. Di sini bahasa Indonesia juga terjemahannya gini. Ada kan satu terjemahannya, coba baca bahasa Indonesianya yang Bible. Yang tadi ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang sepertiku. Kalau di Toha, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Yang terjemahan bahasa Indonesia kalau dibaca dengan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kata Allah di dalam bahasa Indonesia itu sebagai nama atau sebagai sebutan? Nama. Nama. Berarti nggak konsisten dong ya? Ada yang Allah sebagai nama, ada yang Allah sebagai sebutan. Yang saya temukan 299 ayat di dalam Perjanjian Lama yang menggunakan kata Allah sebagai nama. Tetapi dari 6.000 sekian, sisanya itu semuanya sebutan. Berarti ada ketidakkonsistennya menggunakan kata Allah di dalam Perjanjian Lama, ya, yang terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi kalau yang di dalam Perjanjian Baru, kata Allah semuanya sebutan, bukan nama. Berarti kalau mereka cinta NKRI harus sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nah, iya dong, harusnya dong. Sekarang kalau mengaku orang Indonesia kan harusnya menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Tetapi kan berarti kan di sini kan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena tidak sesuai dengan KBBI. Kira-kira kenapa? Sebabnya? Ada yang tahu nggak? Dipaksa, tutupi. Ada lagi nggak? Perkosaan bahasa. Hah? Perkosaan bahasa. Perkosaan bahasa. Apa lagi? Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa mereka di sini banyak menggunakan kata Allah tapi sebagai sebutan, bukan sebagai nama? Untuk mengelabui. Mengelabui siapa? Kaum muslimin. Itu sebenarnya. Iya. Untuk misi penginjilan. Biar kayak cocok gitu. Ya, supaya nih sama loh. Gitu. Lu juga Allah, kita juga sini kata ada. Untuk menipu domba-domba yang sesat. Nah, berarti lu domba dong. Padahal ini apa? Oke, kita asar dulu ya. Apa? Kenapa? Ditulis teks Indonesia diambil dari Alkitab TB LAI 74. Sama dengan ini. Tapi kalau baca bahasa Arabnya kan anallah. Lembaga Alkitab di Bandung. Kita lanjutkan nanti setelah asar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi karena kita sudah membicarakan tentang definisi Tuhan dan kata Allah ya. Sekarang sekalian aja saya berikan beberapa slide ya. Ini slide pendek supaya kalian juga bisa memahami bagaimana toleransi yang sebenarnya harus kita perhatikan gitu ya. Tolong ditampilin coba. Nah, tadi kita sudah membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, itu ada linknya. Definisi daripada Tuhan yaitu sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai Maha Kuasa, Maha Perkasa dan sebagainya. Contoh Tuhan yang Maha Esa. Definisi kedua, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Pada orang-orang tertentu, uanglah sebagai Tuhannya, gitu ya. Berikutnya mengenai kata Allah,
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Saya ulang ya, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang yang beriman. Contohnya adalah demi Allah, hamba Allah, insya Allah, karena Allah, dibuat karena Allah, menjadi murka Allah, dilakukan dengan maksud baik, tetapi disangka orang kurang atau tidak baik. Penggunaan kata yang lain ada Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha luhur, subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nah sekarang kita bedakan yang mudah-mudah saja lah. Contoh ya, itu tolong digeser ke kanan atas bisa nggak? Kanan atas, kanan atas. Nah gitu. Proper name itu apa? Proper name itu adalah nama diri ya, atau nama pribadi. Generic name itu adalah sebutan umum atau gelar atau title. Contoh, Presiden Anwar misalnya. Presiden itu yang disebut dengan sebutan umum atau gelar atau title. Ini yang disebut dengan generic name. Kata Anwarnya itu adalah nama daripada presiden itu, gitu ya. Nama pribadinya presiden itu adalah Anwar. Jadi Anwar itu adalah nama pribadi atau proper name. Contoh dua misalnya, Ketua Budi. Ketua itu adalah sebutan atau gelar atau title, yaitu generic name. Budi adalah nama orangnya, nama ketuanya, gitu. Jadi Budi adalah nama pribadi atau proper name. Nah, kita tahu. Kalau kita sudah mengetahui definisi daripada kata Tuhan, berarti kalau kita sekarang perhatikan daripada keenam agama yang diakui di Indonesia, ya. Siapa nama Tuhan daripada agama Islam? Tadi kita sudah jawab Allah. Siapa nama Tuhan daripada agama Yahudi? Yaitu yang disebut dengan 4 huruf yang suci itu ya. Yang disebut dengan tetragrammaton. Ya. Mereka tidak mengucapkan itu karena dianggap nama itu terlalu suci. Mereka mengganti kata yang 4 huruf itu dengan sebutan apa? Adonai atau Hashem. Oke. Adonai itu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab apa? Ada yang tahu? Adonai? Rob. Ya. Jadi Adonai itu sama juga artinya dengan Tuhan. Hashem itu kalau diterjemahkan itu artinya adalah nama itu gitu. Ya. Di dalam Islam kita mengenal Asmaul Husna, ya, 99 nama atau atribut Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Yahudi mereka juga mengenal beberapa nama lain selain daripada 4 huruf itu. Siapa? Itu yang pertama El, yang kedua Eloh, yang ketiga Eloah, yang keempat Elohim, yang kelima El Shaddai, yang keenam adalah itu, yang 4 huruf itu ya. Yang ketujuh Zebaot. Mereka mengenal 7 nama di dalam kitab mereka sebagai nama pribadi daripada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi mereka sekarang menyebutkan dengan sebutan apa? Adonai atau Hashem. Nah, sedangkan di dalam Kristen, kita tahu kan mereka, ini yang Kristen yang mainstream ya, yang utama ya. Mereka kan menggunakan doktrin Trinitas. Secara umum, nama Tuhan mereka siapa berarti? Kan Yesus. Betul kan? Tetapi di dalam kitab mereka kita tahu bahwa mereka menggunakan kata Allah. Ya. Tetapi tidak konsisten menggunakan kata Allah itu ya. Sebagian ada sekian ratus dipakai sebagai nama pribadi, tetapi selebihnya sekian ribu digunakan sebagai sebutan atau generic name. Oke, kalau Hindu kita tahu Sang Hyang Widi, Buddha itu ada Ati, Ajatam, Abutam, Akatam, Asamkatam. Kalau Konghucu kita tahu dengan sebutan Tianli atau Tianming. Nah, sekarang kita belajar sedikit. Apakah yang dimaksud di dalam Bible itu kata Tuhan dan kata Allah itu, ya, Tuhan yang dikonotasikan dengan Yesus, Allah dikonotasikan kepada Bapa, apakah setara? Berdasarkan beberapa ayat yang kita pahami. Yang disebut dengan Allah Bapa mengetahui, ya, maha mengetahui. Yesus tidak mengetahui karena ada Markus 13:32. Mau dibaca? Silakan bacain coba supaya teman-teman tahu. Markus 13:32. Atau kita langsung baca aja di sini. Markus 13:32. Bacain. Pakai mic.
Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ya. Malaikat tidak, anak pun tidak. Anak siapa? Yesus. Anak ini siapa? Yesus. Yesus. Hanya Bapa saja. Nanti ada akrobat teologi dari kalangan Kristen bahwa Yesus di sini sebenarnya tahu, tapi dia tidak memberitahu. Karena yang tidak tahu ini adalah manusianya gitu. Ilahinya tidak gitu. Ini nanti akan bertentangan dengan Konsili Kalsedon yang mengatakan bahwa Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ya. Kalau sepenuhnya Tuhan kan harusnya tahu. Sepenuhnya manusia tidak tahu. Berarti pada saat Yesus bilang hanya Bapa saja, ini Yesus sepenuhnya Tuhan atau bukan gitu. Lagi nggak tahu. Atau mungkin switch-nya lagi off gitu. Kembali ke sini. Allah Bapa berkuasa membangkitkan. Tetapi kalau Yesus dibangkitkan. Tadi kita sudah bacakan Kisah 5:30 dan 1 Korintus 6:14. Allah Bapa memberi kuasa. Yesus menerima kuasa. Matius 28:18 kita baca. Matius 28:18. Nah, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, Yesus diberikan segala kuasa. Berarti kalau dia sepenuhnya Tuhan juga, dia diberikan kuasa. Ya, ini bisa jadi bahan argumentasi juga gitu. Jadi Tuhan kok menerima kuasa gitu. Ya. Oh, karena Tuhannya lagi jadi manusia gitu. Tapi kan dia sepenuhnya ilahi, sepenuhnya Tuhan gitu. Ya itu jadi disebut dengan circular argument gitu ya. Jadi argumen yang berputar-putar aja gitu. Satu lagi ada di Yohanes 17:7-8. Yohanes 17:7-8. Coba bacain. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutusku. Jadi di sini juga dikatakan Yesus menerima sesuatu yang diberikan Bapa kepada Yesus berasal dari Bapa. Terus juga dikatakan lagi segala firman yang kau sampaikan kepadaku, kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka. Jadi Kristen kan menganggap bahwa Yesus sebagai firman. Ya. Jadi kalau kita baca ayat 8, Yesus sebagai firman, telah menerima firman dan menyampaikan firman gitu. Ya, betul nggak? Betul. Firman, menerima firman, menyampaikan firman. Gimana? Puyeng atau gimana? Telan dulu aja ya, telan dulu aja. Jadi saya bilang sekali lagi nih, Yesus sebagai firman telah menerima firman dan menyampaikan firman. Oke, ya tolong silakan dipikir sendiri gitulah ya. Berikutnya, Allah Bapa bisa berbuat sesuatu. Kalau Yesus mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa ya, Yohanes 5:30. Yohanes 5:30. Coba dibacakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutusku. Nah, jadi kalau Yesus juga sepenuhnya Tuhan, tapi dia bilang dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang Yesus dengar, dan penghakiman Yesus adil. Sebab Yesus tidak menuruti kehendak Yesus, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Oke, ayat ini memang sering dipakai ya oleh teman-teman apologet Muslim untuk berdebat dengan teman-teman dari Kristen. Dari kalangan Kristen nanti akan mengatakan juga bahwa di sini Yesus mengatakan dalam kapasitas sebagai manusia. Jadi kembali lagi nanti ya, berputar-putar aja di situ. Di satu sisi Yesus dikatakan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, tetapi di sisi lain di dalam kitab mereka sendiri malah menyatakan bahwa Yesus sendiri
kebanyakan mengatakan atau menyatakan kemanusiaan saja gitu. Ya. Berikutnya, Bapa mengutus. Kalau Yesus mengaku sebagai utusan. Tadi kan kita juga sudah baca kan di ayat sebelumnya kan, bahwa Dia atau Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus Yesus. Sedangkan kalau kita baca Yohanes 17:3, coba dibacakan. 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti di sini Yesus juga mengaku sebagai utusan. Yesus juga mengatakan sesuatu di ayat 13. Di pasal 13, Pasal 13 ayat 16. Coba dibaca. Pasal 13 ayat 16. Ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Utusan itu apa? Kalau di dalam Rasul. Utusan. Nabi bukan? Ya. Nabi juga ya. Dikatakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti kalau di sini kan juga Yesus sebenarnya mengaku sebagai seorang hamba kan ya? Iya. Hamba bahasa Arabnya apa? Abdul. Terus ada yang manggil-manggil kita Abdul. Benar gak? Benar. Ya, Anda apologet Kristen yang tidak tahu bahwa sesembahannya mengaku Abdul, tetapi memanggil kita Abdul. Gimana? Yesus ini mengaku hamba bukan? Berarti kita setara sama yang disembahnya. Janganlah. Kalau Isa Al-Masih kan nabi, kita kan bukan nabi ya. Iya. Tapi kita juga bisa menyebut diri kita hamba Allah, bisa. Ya. Nabi juga bisa disebut sebagai hamba Allah. Nah, sekarang kalau Yesus mengaku sebagai seorang utusan, berarti Yesus nabi kan? Ya. Yesus pernah ngaku nabi nggak di dalam Perjanjian Baru? Ada yang tahu nggak? Boleh dicatat nih. Kalian sebagai calon-calon pendebat atau mujahid atau dai harus tahu bahwa Yesus juga pernah mengaku sebagai nabi. Tidaklah aku diutus kecuali kepada. Bukan. Ya, itu juga bisa, tetapi tidak tidak eksplisit gitu lah. Coba. Ada yang tahu? Nih. Matius 13 dari mulai ayat 53. Matius 13. Ayat berapa? Dari mulai 53 sampai 57 lah. Setelah 58. Baca kok. Ya. Matius 13:53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? 56. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya dan bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? 57. Perhatiin nih 57 nih. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Terus? 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Oke, kita lihat perikopnya apa nih? Yesus di perikopnya apa? Lihat tampilin. Lo enggak yang ayat-ayat itu? Iya. Oh, sebentar. Coba saya tutup dulu nih ya. Coba nah ini. Itu judulnya apa? Yesus ditolak di Nazaret. Terus Yesus di sini mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri. Ini tujuan maksudnya untuk siapa nih?
Ya, Yesus sendiri. Hah? Oh, untuk Yesus juga kan? Sendiri. Berarti Yesus ngaku nabi bukan? Iya. Nah, ini maksud saya ini. Ayat ini membuktikan bahwa Yesus juga mengaku sebagai nabi. Gitu ya. Tapi nanti teman kita yang Kristen akan bilang, loh Yesus itu memang nabi. Nabi juga, guru juga, junjungan juga, Tuhan juga, Tuhan juga. Gitu. Jadi semuanya itu gelar untuk Yesus. Gitu. Ya. Oke, kita balik lagi ke tadi yang ini. Tadi poinnya yang mengutus dan utusan ya. Kemudian berikutnya Allah Bapa itu berkuasa melemparkan manusia ke neraka. Yesus tidak berkuasa melemparkan manusia ke neraka. Baca Lukas 12 ayat 5. Lukas. Ini harus ditutup dulu ya? Iya. Berarti dari tadi nggak ditampilin tuh yang ayat itu tadi? Enggak. Lukas 12 5. Coba. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Nah, yang siapa yang dimaksudkan dia di sini? Allah. Bapak. Bapak. Ya di sini konteksnya Bapak. Ya, Bapak. Ya Allah, Bapak memang disebut Bapak yang disebut Allah. Tapi ini kan bukan untuk Yesus sendiri kan? Nah, Yesus mengajari murid-muridnya untuk takut kepada siapa? Bapak. Takut kepada Bapak. Berikutnya, atur sini aja dah. Sorry. Berikutnya apa? Allah Bapa memiliki kemuliaan, sedangkan kalau Yesus tidak berkuasa memberikan kemuliaan ke muridnya. Matius 20, 23. 20, 23. Bacain. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Betul kan? Benar nggak? Jadi kan Yesus tidak berkuasa memberikan kemuliaan ke muridnya. Yang berhak siapa? Bapa saja kan? Oke, berikutnya. Allah Bapa mengizinkan mukjizat. Yesus bermukjizat atas izin Bapa. Yohanes 11, 1-44. Oh, ini panjang lah ya. Yohanes 11, ayat 1-44. Nah, ini semuanya nih lah. Ini contoh yang ini adalah, yang dari ayat 1 adalah mengenai Lazarus. Ketika Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, itu juga Yesus berdoa dulu nggak sama Bapaknya? Nih. Di ayat ke bentar. Nih. Ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus berdoa nggak kepada Bapaknya? Iya. Berdoa. Ya, sampai ayat 44 nih. Ketika Lazarus dibangkitkan oleh Yesus atas izin Allah. Berikutnya, yang tadi kita sudah bahas. Bapa tidak takluk kematian. Yesus pernah takluk, ya kan? Kepada kematian kan? Di 4 gospel semua diceritakan Yesus mati di atas kayu salib. Walaupun nanti bangkit di hari ke-3. Tapi dia pernah mati. Bapa tidak dapat dilihat ya. Tadi 1 Timotius 6:16 kan mengatakan begitu kan? Kita baca lagi aja. 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya tidak takluk akan maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia. Nah, kalau Yesus terlihat. Kelihatan kemana-mana kan? Berikutnya, Allah Bapa adalah kepala atau atasan Tuhan. Sedangkan kepala dari Yesus adalah Bapa. 1 Korintus 11:3.
3. Bacain. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, jadi ada, kalau begini ada apa berarti? Ada tingkatan atau ada jenjang. Kepala daripada perempuan ini berarti konteksnya istri, gitu ya. Kepala daripada istri adalah laki-laki atau suami. Kepala dari laki-laki adalah Kristus. Kepala dari Kristus adalah Allah, Bapa. Berarti kan ada jenjang, ada hierarki gitu. Berarti ada, atau disebut apa ya, otoritas lah, pemenang gitu ya, yang tidak sama gitu. Berikutnya, Allah Bapa mengurapi, kalau Yesus diurapi. Kisah 10:38. Kisah 10, Yohanes. Kisah 10:38. Bacain. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Nah, jadi Yesus diurapi. Allah Bapa itu memiliki, tapi Yesus dimiliki oleh Bapa. 1 Korintus 3:23. 1 Korintus 3:23. Nah, bacain. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Nah, jadi kalau orang Kristen mengatakan Yesus itu ya Tuhan itu sendiri gitu. Jadi kalau Kristus milik Allah, sedangkan Allah itu nanti dikatakan sebagai Yesus, berarti Yesus milik diri sendiri gitu. Ya. Berikutnya, Allah Bapa itu hanya Bapa yang disebut baik. Kalau Yesus bukan yang baik. Matius 19:17. Matius 19:17. Bacain. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yesus di bumi mengatakan hanya satu yang baik. Siapa? Bapa. Sekarang kalau kekristenan menganggap Yesus itu sebagai Tuhan atau ilahi, jadi berarti kalau ada ayat ini mengarah kepada pemahaman bahwa Bapa itu Yesus, kan sama aja kan? Gitu ya. Oke, kira-kira ini yang ini apa namanya? Sampingan lah, tapi ini pengetahuan buat kalian juga nih ya. Bisa dicatat ya. Nanti kalau perlu saya kirim ininya apa? PDF-nya. Boleh. Udah, tutup ya. Oke, sekarang kita lanjut ke mana? Tadi kan kita sedang membicarakan kebangkitan kan? Kenaikan, sorry. Kalau kebangkitan kan tadi kita udah baca ayatnya bahwa Yesus ternyata dibangkitkan ya, bukan bangkit sendiri kan. Nah, kalau kenaikan ada hal yang ingin saya informasikan di sini. Yesus dinaikkan kemana? Ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Kalau di Kisah Para Rasul kan diceritakan salah seorang yang bernama Stefanus melihat Yesus duduk di sebelah kanan. Artinya apa kalau duduk sebelah kanan? Ada yang tahu? Percayaan. Kanan Allah. Ada lagi? Terpercaya. Ada yang bilang pendeta bahwa Yesus diartikan menerima segala kuasa. Ya. Tapi kalau duduk sebelah kanan, terus ada yang sebelah kiri nggak? Nggak ada ya, nggak ditulis ya. Oke. Berarti kalau duduk di sebelah kanan, berarti ada berapa? Secara apa ya? Secara simpel aja. Kalau dilihat ada yang duduk sebelah kanan, berarti ada dua entitas kan? Iya. Roh Kudusnya kemana? Oh, nggak disebutin. Terbang. Ya. Oke, sekarang sebentar. Saya kasih lihat ayat aslinya. Yesus diangkat kemana gitu ya? Bentar. Lukas 23:43. Lukas 23:43.
Kita bandingkan dulu ya nanti ya. Dua Korintus 12:14. Bentar. Kita lihat Matius 16:19. Matius 16:19. Di sini kan ada kata-kata sorga ya. Coba dibacain. Kita tampilin. Dan 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ya. Sekarang kita lihat di biblehub.com nih. Berapa tadi? Matius 16:19 ya. Kita perhatikan nanti di sini ada kata sorga, ada kata langit. Bentar. Matius 16. 19. Nah, di sini ada kata-kata apa nih? Oranois. Perhatikan nih. Will be lost in the heavens ya. Tadi kan bahasa Indonesianya di sini kan sorga kan? Di sini kata aslinya adalah oranois. Kita lihat nih. Di sini artinya apa? Even, the visible even, atmosphere, the sky, the starry heaven. Apa bahasa Indonesianya? Langit. Catat dulu ya. Ini ada kata-kata oranois, tapi di bahasa Indonesianya diartikan sebagai sorga. Oke. Kalau yang tadi Lukas berapa tadi tuh? Lukas 24:43. Lukas 24:43. Nanti baru kita lihat ayatnya Yesus diangkat kemana gitu ya. Bukan, sorry. Lukas 24:51, sorry. Nah ini. Kemana tuh? Diangkat ke surga ya. Kita lihat di sini. Lukas 24. Lima, 1. Nah, di sini ada kata sama kan? 3772 kan? Oranois juga nih. Tadi kan kita udah cek nih artinya ini. Langit kan? Harusnya langit kan? Apakah sama langit dengan sorga? Beda ya. Kalau Firdaus nanti ada lagi. Tutup dulu tuh. Dua Korintus 12:4. Sebentar. 2 Korintus 12:4. Nah, di sini kata-katanya apa? Firdaus nih. Coba tampilin. Nah itu ayat keempat. Dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Diangkat ke Firdaus. Kita lihat di biblehub.com. 2 Korintus 12:4. Nah, di sini ada kata-katanya paradeson atau paradeso. Kita cek di sini, park, garden, paradise. Ya. Di sini menggunakan kata paradise. Firdaus. Itu yang surga kan paradise. Beda nggak? Beda paradise. Jadi kalau yang tadi Uranius harusnya langit diterjemahkan surga, giliran paradeso diterjemahkan Firdaus. Kira-kira lebih cocoknya mana yang Firdaus? Yang sorga? Yang Firdaus atau yang langit? Yang
surga yang Ya Firdaus, gitu ya. Kenapa yang langit diterjemahkan jadi surga, sedangkan yang Paradiso diterjemahkan dengan Firdaus? Harusnya kalau yang Firdaus itu memang katanya adalah Paradiso. Kalau mau diterjemahkan Firdaus oke, tetapi apakah cocok langit diterjemahkan dengan surga? Jadi kalau gitu Yesus diangkat ke langit. harusnya ke langit kalau menurut bahasa Yunaninya gitu. Ya. Terus apa lagi? Tutup dulu. Nah, sekarang kita apa namanya? Komentari tentang penggantian daripada kata yang tadinya wafat atau kebangkitan Isa Al-Masih sekarang sudah diganti menjadi Yesus Kristus. Menurut kalian gimana? Setuju apa enggak? Kalau saya pribadi sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak jadi urusan. Yang lain? Setuju nggak? Setuju. Kalau sekedar nama sih oke. Ya. Cuman yang kita nggak setuju kan kisahnya itu. Iya, nggak. Maksudnya ini kan hari raya Kristen. Hari raya Kristen mereka harusnya juga memang menggunakan kata yang seharusnya adalah Yesus Kristus, gitu kan? Oke, mereka punya beberapa Bible yang juga mengganti Yesus Kristus menjadi Isa Al-Masih. Ini lain urusan nih, ya. Kalau yang Bible mereka gunakan kata Isa Al-Masih, ini memang ada kayak semacam tadi yang penggunaan kata Allah di dalam Bible, yaitu memang ditujukan kepada orang-orang Islam. Tetapi ketika berkenaan dengan hari raya mereka, atau berkenaan dengan nama Tuhan mereka di dalam Bible mereka menggunakan Yesus Kristus, yaitu hak mereka. Tidak ada salahnya, tidak ada yang salah dengan mereka menggunakan hari raya wafat, kebangkitan atau dibangkitkan atau kenaikan dengan menyebut Yesus Kristus, yaitu hak mereka, tidak ada masalah gitu buat kita ya. Buat kita tidak ada masalah. Cuman ngomong-ngomong itu gereja yang pakai nama Isa Al-Masih gimana ceritanya gitu. Nah itu aja. Ya. Jadi kalau mereka mengganti nama hari raya mereka dari kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus, monggo, itu fine, itu adalah hak mereka. Kita nggak boleh ngutang-ngutik ya. Nah, tapi gereja-gereja yang pakai nama Isa Al-Masih gimana gitu. Terus Bible yang masih pakai kata Isa Al-Masih gimana gitu. Jangan-jangan yang pakai nama Isa Al-Masih itu disesatkan loh. Kan ada yang menyesatkan itu. Gerejanya? Iya. Enggak, kan ada pendeta yang saling menyesatkan itu. Ini pendeta ini sesat ini katanya. Oh, bidat. Bidat ya, bidat. Mungkin itu gereja-gereja bidat juga mungkin. Nah, gitu ya. Jadi kita di dalam akidah kita kan kita juga tidak menolak kata Yesus. Kita tidak tidak anti dengan kata Yesus. Ya. Kenapa? Karena Quran terjemahan bahasa Inggris maksudnya, juga menerjemahkan Isa juga dengan kata Jesus. Jadi kita tidak boleh alergi dengan kata Jesus ya. Nah, yang penting kita sudah tahu bahwa sosok Yesus yang ada di dalam Bible dan sosok Isa Al-Masih di dalam Quran, sosoknya sama. Cuman teologinya yang dipandang berbeda. Di dalam Bible, Yesus dipercaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, bangkit dari ketiga, kemudian diangkat. Isa Al-Masih tidak dibunuh dan tidak disalib, ya, walaupun juga diangkat gitu. Tapi tidak dibunuh dan tidak disalib, itu bedanya di situ. Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau tanya? Tadi yang ngajuin topik siapa tuh? Harus nanya tuh. Terus apa kenaikan? Ya. Di dalam Islam kan juga ada. Ya. Di dalam Islam kan juga ada disebut di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa tidak dibunuh kan, disebut. Allah menjelaskan bahwa wa ma salabuhu walakin subhanallah. Ya. Kemudian kan Allah mengangkatnya. Ya. Nah, apakah konsep mengangkat di situ sama seperti yang ada di Kristen begitu? Ini beda-beda penafsiran ya. Kalau mayoritas umat Islam memahami bahwa Nabi Isa Al-Masih memang diangkat dengan jasadnya, ya kan? Tapi ada juga kelompok lain di dalam Islam yang menganggap bahwa yang diangkat hanya derajatnya. Ada juga yang menganggap begitu.
Jadi yang memahami bahwa yang diangkat itu hanya derajatnya, mereka percaya bahwa Nabi Isa al-Masih sudah wafat di bumi. Yang diangkat bukan jasadnya, hanya derajatnya. Tapi kalau kelompok mayoritas, kelompok utama, memahami bahwa yang diangkat adalah Nabi Isa al-Masih beserta jasadnya. Kalau ada kata-kata yang diterjemahkan dengan kata-kata mewafatkan gitulah, itu bisa diartikan dalam keadaan tidur gitulah, ditidurkan gitulah, kalau salah ya. Di Kristen kalau di Kristen dianggapnya diangkat ya diangkat sama jasadnya juga, kan Kristen dan Islam sama-sama percaya bahwa Yesus atau Nabi Isa al-Masih ini nanti akan datang lagi. Bedanya apa? Bedanya kalau Kristen nanti percaya bahwa Yesus datang lagi sebagai hakim yang adil katanya, dan sebagai Tuhan. Ya, sebagai Tuhan. Yang penting. Ya, Tuhan turun lagi ke bumi. Sudah pernah turun ke bumi, sudah pernah mati, sudah bangkit, sudah naik, nanti turun lagi. Gitu. Sedangkan kalau di Islam kan kita mengimani bahwa Nabi Isa al-Masih nanti memang akan datang lagi untuk apa? Untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Kalau yang membunuh Dajjal bisa diartikan sebagai harfiah. Tapi kalau yang mematahkan salib dan membunuh babi, gimana? Apa nggak ada kerjaan bunuh-bunuhin babi gitu? Ini bisa diartikan sebagai majasi atau kiasan gitulah. Ya. Artinya ya memang yang 2 dan 3 ini ya memang urusannya dengan membantah fitnah-fitnah orang-orang yang menuhankan Nabi Isa al-Masih. Gitu ya. Yang lain? Yang lain ada nanya? Yang penting kita sudah paham bedanya Tuhan dan kata Allah, ya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau kita diperlihatkan dengan Bible ada penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah KBBI, ya kita bisa mengkritik gitu. Sedangkan tadi saya ulangi, Yahudi Arab menerjemahkan Taurat, ya, menerjemahkan kata yang Yod He Vav He itu ke dalam bahasa Arab menjadi kata Allah. Kristen Arab menggunakan kata Allah sebagai juga nama pribadi, ya, di Munjid juga disebutkan nama. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 juga menggunakan kata Allah sebagai nama pribadi. Kemudian KBBI, ya, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tapi Kristen Indonesia dan Kristen Malaysia menerbitkan Bible mereka menggunakan kata Allahnya itu tidak konsisten. Sekian ratus sebagai nama, sekian ribu sebagai gelar. Ya. Kalau mau ininya jumlah pastinya nanti saya ada. Oke, sampai di sini ada yang nanya. Nah, kita tadi juga sudah mengenal bahwa nama-nama Tuhan di setiap agama yang diakui di Republik Indonesia kita sudah tahu tadi kan. Jadi kalau memang mereka mengaku bahwa Yesus Tuhan, ya sudah namanya Tuhan saja. Jangan pakai kata Allah, karena Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang diimani oleh orang Islam. Ada seorang pendeta yang mengatakan hal seperti ini juga. Jadi dia juga mengkritik LAI gitu ya. Jangan menggunakan nama Tuhannya agama lain gitu. Saya lupa namanya. Jujur dia. Ya sudah kalau kita nama Tuhan kita Yesus, ya sudah pakai nama Yesus saja. Hah? Tapi akan bertentangan dengan Trinitarian. Ya. Dia kan Allah itu Bapa kan. Iya. Jadi kalau pakai Yesus berarti nggak ada Bapa. Ya gitulah. Jadi Yesus ya dianggapnya sebagai Bapa juga. Tapi padahal kalau Trinitarian kan Bapa bukan Yesus. Ya. Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya adalah Tuhan. Bukan 3 tapi 1. Tapi duduknya sebelahan. Ada juga yang di pangku. Oh. Ada juga yang berdiri. Kalau di pangku berarti 2 kan tetap. Ya kalau pangku kan berarti. Ya. Nah. Ada yang mangku, ada yang di pangku. Ya, ada yang di pangku, ada yang mangku. Ya, ini adalah teologi mereka, ya. Yang nggak apa-apa, mereka mau menafsirkan bagaimana itu adalah hak mereka.
Yang kita boleh kritik hanya teksnya saja. Oke. Kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang lain. Ya, hati-hati. Paham ya? Ada pertanyaan? Jadi pelajaran kita membicarakan hal-hal seperti ini bukan dalam arti kita kepo dengan ajaran orang lain ya, tapi kita membentengi akidah kita sendiri, kita membentengi keluarga kita, akidah keluarga kita, saudara kita, teman kita dari apa? Dari upaya-upaya pemurtadan. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya. Di luar topik juga boleh. Kalian ini nggak pernah debat kayaknya ya? Hah? Nggak pernah ya? Terakhir kan waktu ujian itu. Debat nama Oh, gua. debat nama gua. Nggak pernah. Nah, ini kan kalian kan sebenarnya kan STID kan? Harusnya coba dibuka kesempatan berkomunikasi dengan STT. Nah, ada STT yang mempelajari Islamologi, ada STID yang belajar Kristologi. Nah, kenapa nggak sekali-sekali komunikasi atau dialog atau debat gitu? Masing-masing didampingi dosennya gitu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah diskusi sama saudara saya, orang Nasrani. Oh, ada saudara yang Nasrani? Ada, banyak. Oh, banyak? Banyak kok. Di mana? Di daerah? Di Mentawai itu, rata-rata Oh, oke, saudara iya. ibu Nasrani. Terus? Saya tanya, Bang, abang tahu nggak di dalam bahwasanya di dalam kitab abang tuh ada yang kontroversi gitu. Kontradiksi maksudnya. Nah, kontradiksi antara seperti perjanjian lama, perjanjian baru gitu, nggak sama isinya. Terus katanya, kata saya, kenapa bisa seperti itu? Setiap saya tanya seperti itu, ayat-ayat yang bertentangan itu katanya itu karena penggenapan. Sampai di situ aja. Iya, karena penggenapan. Penggenapan itu apa? Nggak dijelaskan. Jadi anak bingung penggenapan itu apa sebenarnya, gitu. Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaannya apa? Penggenapan itu apa gitu? Oh, penggenapan itu jadi kayak semacam realisasi lah. Ya, ada nubuat direalisasikan di perjanjian baru gitu. Berarti, dilaksanakan atau terjadi gitu lah penggenapan itu. Berarti perjanjian lama belum sepenuhnya sempurna gitu? Bukan sempurna, tapi ramalan. Nubuat itu sama dengan ramalan. Ini ada ramalan di perjanjian lama, sama orang Kristen dianggapnya terjadinya di perjanjian baru. Oh gitu. Pada zaman Yesus. Gitu. Ya, kalau di perjanjian lama itu kan yang disebut dengan nubuat kan oleh nabi-nabi. Ada Nabi Yesaya, ada Nabi Mika, nanti ada Nabi Habakuk, ada Yeremia. Dianggap oleh orang Kristen bahwa itu nabi-nabi itu meramalkan kedatangan Yesus gitu. Nah, penggenapan itu dianggapnya realisasi atau terlaksana atau terjadinya daripada ramalan itu. Dengan lahirnya Yesus, dengan disalibnya Yesus, dengan matinya Yesus, dengan bangkitnya Yesus, itu dianggap sebagai penggenapan atau terjadinya ramalan-ramalan yang ada di perjanjian lama. Dan itu benar gak kok? Kita harus berjanjian bahwasanya itu benar-benar penggenapan gitu. Ya kalau menurut Kristen benar. Gitu. Nah, kalau kita kan sudah belajar bahwa kita perjanjian lama ini sebenarnya punya Yahudi. Orang Yahudi memahami bahwa nubuat-nubuat itu tidak ada sama sekali yang buat Yesus gitu. Nah, kan karena kitabnya orang Yahudi dipakai sama Kristen. Kemudian ditafsirkan oleh Kristen bahwa itu untuk Yesus gitu. Jadi kan ada dua pihak yang menggunakan satu kitab yang sama, tapi kan sama Kristen kan kitabnya Yahudi ini kan penerjemahannya sudah dirubah-rubah. Sudah diresensi gitu katanya. Ya. Karena kata-katanya dirubah sehingga seolah-olah Tanakh itu ketika menjadi Septuaginta menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus. Padahal kalau Tanakhnya sendiri oleh orang yang Yahudi yang menulis, mereka bilang nggak ada sama sekali buat Yesus. Yang ada nanti buat siapa? Raja Hezkia, buat anaknya Nabi Yesaya sendiri, bahkan buat bangsa Israel itu sendiri. Gitu. Tidak ada sama sekali yang buat Yesus. Karena apa? Karena konsep Mesiasnya berbeda dengan Kristen.
Kaum Yahudi juga memahami bahwa nanti akan ada seorang Mesias yang akan datang, yang akan menjadi raja bangsa Israel. Dengan kondisi apa? Dengan kondisi bahwa Mesias itu hanya manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia, gitu ya. Nanti dengan kondisi lagi bahwa Mesias itu benar-benar istilahnya datang ya cuma sekali menjadi raja bangsa Israel. Ketika apa? Ketika di bumi sudah tidak ada perang, ketika di bumi semua orang sudah mengenal Hashem atau Adonai itu. Ya. Kemudian juga di Yahudi juga memahami bahwa konsep Mesias yang akan datang itu bukan konsep istilahnya Mesias itu datang menyelesaikan tugas, terus pergi, datang lagi gitu, bukan begitu. Datang cuma sekali udah jadi raja bangsa Israel sampai dia mati. Karena dia benar-benar manusia. Nah, tapi kan Kristen kan memahaminya Mesias itu untuk Yesus. Yesus yang manusia dianggap juga sebagai Tuhan. Jadi ketika dianggap Yesus itu sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama, menurut orang Yahudi yaitu ditolak, itu bukan itu maksudnya. Karena apa? Satu lagi bahwa tadi Mesias menurut Yahudi harus benar-benar keturunan daripada Daud. Melalui siapa? Melalui Salomo. Nah, Yesus diceritakan di 4 Gospel anak siapa? Apakah anak kandung Yusuf? Kan bukan. Nah, berarti kalau bukan anak kandung Yusuf, nyampe nggak ke Daud melalui Salomo? Enggak. Kalau anak adopsi nggak diterima gitu. Sebagai itu benar-benar keturunan Daud gitu. Nah, sekarang bagaimana? Di sini bilang bahwa yang jadi Mesias itu nanti harus keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Sedangkan yang di Kristen, Yusuf aja ketika menikah dengan Maria, Maria sudah hamil. Dikatakan hamilnya oleh Roh Kudus. Bahkan Yusuf pernah mau menceraikan Maria di Matius kan. Tapi akhirnya nggak jadi, akhirnya dinikahi menjadi istrinya. Nah, berarti kan Yusuf bukan bapak kandung daripada Yesus. Sedangkan yang dianggap sebagai keturunan Daud itu adalah Yusuf ini gitu. Yesusnya bukan anak kandung Yusuf, maka itu Yesus bukan keturunan langsung daripada Daud. Jadi tidak memenuhi kriteria sebagai Mesias. Jadi perpecahannya di situ atau perbedaannya di situ. Nah, kenapa bisa berbeda? Kitabnya sama kok bisa berbeda gitu. Nah, kitabnya memang sama. Kitab itu adalah kitab yang isinya pesannya pesan-pesan tauhid. Tetap berpesannya tauhid, tetap murni monoteis kalau kitabnya itu, yang Yahudi ya. Tetapi ketika menjadi kitabnya Kristen, itu hanya sebagai apa ya? Hanya sebagai pegangan gitulah. Hanya sebagai pegangan ketika di dalam Kristen ini mereka meneruskan atau mengadopsi paganismenya Romawi dan Helenismenya Yunani. Nah, kan kita tahu paganisme Romawi dan Helenisme Yunani itu kan politeis. Ini kitabnya Yahudi yang monoteis digabungkan dengan kitabnya Kristen yang sebenarnya politeis. Cuman karena sudah digabungkan menjadi satu, seolah-olah menjadi Kristen yang monoteis. Gitu. Ini yang ngomong bukan saya nih. Ini yang ngomong Santo Gregory Nyssa nih. Di abad keempat nih. Beliau yang mengatakan bahwa yang monoteis akhirnya menerima menerima bidat dari politeis, yang politeis juga menerima bidat yang dari monoteis, sehingga mereka seperti melakukan percampuran gitu lah. Percampuran atau konsesi gitu. Monoteis dan politeis. Nah, kalau monoteis dicampur dengan politeis jadi apa? Monopoli dong. Monopoli bukan? Nah, gitu. Bukti sudah banyak sekali gitu bahwa konsep ketuhanannya Kristen, konsep keselamatannya Kristen itu nggak jauh beda dengan konsep ketuhanan-ketuhanan yang disebut dengan agama-agama misteri. Apa aja tuh agama misteri? Ya, contoh yang di Mesir, ya, nanti yang di Babilonia, nanti yang di Persia, nanti yang di Eropa Utara gitu. Agama-agama misteri itu adalah agama apa? Yang menganggap Tuhan atau dewa itu bisa menjadi manusia. Bisa mati, bangkit, ya. Terus naik atau gimana lah gitu. Konsepnya mirip gitu. Tuhan jadi manusia aja konsepnya udah mirip dengan Yesus kan.
Nanti Tuhan itu bisa mati, juga konsepnya mirip dengan agama-agama pagan yang sebelumnya. Horus mati, bangkit lagi. Krishna mati, bangkit lagi. Mitra mati, bangkit lagi. Nanti ada lagi Dionysus juga mati, bangkit lagi. Apa bedanya dengan Yesus gitu? Ya kita gimana? Kita hanya melihat kemiripan-kemiripan itu sebagai apa? Nah kalau begini adalah penerus gitu. Kalau mau dibilang kebetulan, satu mungkin ya kebetulan. Nah, kalau banyak, gimana? Kebetulan yang banyak gitu. Ya, ini kita mengatakan begini nih dalam rangka akademisi ya. Literasinya ada semua. Gitu ya. Bukan karangan saya gitu. Ada datanya. Mau dibuka, ayo. Gitu. Tuh buku-bukunya banyak tuh. Bahkan ada teori Yesus ciptaan Romawi. Ya ini kan kata akademisi. Lumayan tuh. Caesar Messiah. Dan ada konsep-konsep kan yang Tuhannya 3 pribadi tapi satu. Ada konsep trinitasnya sama gitu. Jadi ada konsep kekristenan sebelum ada Yesus gitu. Bahkan ada buku tuh satu tuh. Isinya apa? 16 juru selamat yang disalib sebelum Yesus. 16. Jangan sedih gitu maksudnya. Sudah banyak konsep yang mirip dengan Kristen gitu maksudnya. Kalau cuma satu, oke lah. Mungkin gimana ya? Oh ini beda nih. 16. Mau dibilang kebetulan gitu. Nah, ya, tapi kan kita bukan berarti dalam rangka kita membenci atau mau apa ya. Saudara saya juga masih banyak Kristen. Yeah. Ya, kalau menghina Kristen saya juga marah karena saudara saya berarti termasuk dihina berarti kan. Yeah. Kita tidak boleh menghina agama orang lain. Yang boleh kita kritisi hanyalah apa? Teks, konsep, ya, karena ada literasi. Kalau tidak ada literasi kita juga nggak boleh sembarang ngomong. Ya, semoga bangsa bisa ngeliat video ini. Yang lain ada? Yang tadi udah cukup jelas ya, kenaikan ya. Kenaikan, kebangkitan, atau dibangkitkan, perbedaan Tuhan dan Allah gitu ya. Udah jelas ya. Nama-nama Tuhan, agama-agama lain. Nanya? Tuh di belakang tidur kayaknya tuh. Oh enggak ya? Silakan. Iya. Di luar ini, Ustaz. Di luar pembahasan, Ustaz. Ya. Saya mau nanya, Ustaz. Kan banyak tuh lihat di video. Itu kapan ya? Sudah lama juga. Pokoknya banyak ada yang Kristen. Mereka itu seperti ada yang kerasukan gitu. Tapi dengan cara membawa doktrinnya membawa nama Yesus gitu. Bisa disembuhkan gitu. Itu bagaimana kita menghadapinya itu? Menghadapi apa? Supaya emangnya kamu kesurupan gitu? Enggak. Waktu kita lihat di video dulu. Dilihat sama orang awam kan kedokterin gitu. Seakan-akan memang yang Yesus Kristus ini benar gitu. Oh, maksudnya bagaimana kalau kita melihat ada kayak semacam ritual pendeta-pendeta yang bisa menyembuhkan orang kesurupan, gitu ya. Atau bahkan ada pendeta-pendeta yang bisa turun ke jalan nyembuhin orang-orang sakit, gitu ya. Gini, jadi ini yang mengatakan kepada saya, dia mantan pendeta, bahwa yang namanya kegiatan-kegiatan seperti itu tuh sebenarnya melibatkan psikologi daripada si jemaat itu sendiri. Melibatkan psikologinya ya. Jadi kalau ketika dalam keadaan seperti apa namanya yang nangis-nangis atau bagaimana itu kan psikologinya yang dimainkan. Bisa jadi pada saat itu psikologi itu mengatakan bahwa dia sudah sembuh gitu. Sugestinya dia mengatakan sudah sembuh. Jadi seperti memang sudah sembuh gitu. Tapi nanti kalau dia sudah jauh dari kegiatan itu lagi, nanti bisa sakit lagi. Karena yang mengatakan itu, mantan pendeta yang mengatakan itu pada saya, dia dulu bisa menyembuhkan diri sendiri di depan jemaatnya. Dengan cara nyanyi-nyanyi atau bagaimana gitu ya, kakinya patah tulang di sini, pakai tongkat di gips, di depan jemaatnya dia buka gipsnya. Dia mendoakan diri sendiri, dia bisa cingkrak-cingkrak dengan kaki yang patah. Sembuh katanya.
Dia sudah jadi mualaf sekarang. Alhamdulillah. Sakit lagi sekarang. Nah, jadi itu ada unsur permainan psikologi. Nanti juga ada yang menyembuhkan. Bisa juga ya kegiatan penyembuhan itu juga bisa juga ada unsur goib yang membantu juga bisa. Ya, tetapi goibnya goib yang mana nih? Jin bisa nggak membantu menyembuhkan? Bisa. Hah? Bisa. Jangan sedih gitu. Paham ya? Jadi kita jangan langsung percaya gitu kalau ada kegiatan orang, disembuhkan, KKR, sembuh segala macam. Saya juga tahu kok dulu begitu kok. Ada yang pernah disembuhkan sama pendeta gimana? Terus? Oke. Ada lagi? Ada lagi kok. Ini lanjutan dari pertanyaannya Kak Fikri tadi kok. Jadi tadi kan Kak Dondi juga udah jelasin bahwasanya di Islam juga ada yang punya penafsiran apa tadi kenaikan. Iya. Ada yang kenaikan secara jasad, ada yang secara derajatnya saja. Kan bagaimana menurut Kak Dondi nih? Kita tuh punya musuh sebenarnya bukan dari luar saja, tapi musuh kita kadang orang dalam sendiri menjadi musuh kita. Jadi ada yang berpendapat seperti ini, kalau memang kita meyakini bahwa Yesus itu atau Isa itu naik dan kembali, itu sama dong dengan keyakinan orang Kristen. Berarti kamu sama dong keyakinannya sama orang Kristen. Samanya sebagai apa turunnya? Enggak, pertanyaan seperti itu. Pertanyaan ngelabui kok. Biasanya pikirnya membuat orang oh iya juga ya. Nah, jangan mudah terkelabui. Biasanya yang bertanya seperti itu arahnya sudah arah ke liberal arahnya. Kalau mereka mengatakan berarti kita sama dong sama Kristen, kita percaya bahwa Yesus akan turun lagi. Loh betul, untuk turun kedua kalinya betul sama. Tetapi turun sebagai apa? Nah itu yang penting. Hah? Iya. Enggak, sebagai apa gitu maksudnya. Nah kalau Kristen kan meyakini Yesus turun lagi sebagai Tuhan kan. Nah kalau kita kan bukan sebagai Tuhan. Itu beda. Itu jawabannya. Iya. Itu. Masih Terus ya. Enggak ada lagi yang terakhir lagi. Ada yang lihat ya yang nonton video call lah gitu. Terus kayak nanggepin sama apologet gitulah. Bilangnya udahlah dakwahin aja lah Islam, gak usah urus-urus gitu. Ngapain juga bahas-bahas. Cukup lah. Ya Kak Dondi juga ya kalau udah mualaf ya udah cukup dakwahi Islam, taat aja lah gitu. Ngapain gitu ya ngomongin Kristen gitu. Lah saya mau tanya balik, lah itu DST ngomongin Islam logi buat apa? Udahlah Kristen aja, ngapain belajar Islam kan begitu. Ngomong ke kamera. Iya, dimaksudnya di STT ada nggak pelajaran Islamologi? Ada. Berapa SKS? Ada yang bilang 3 SKS, ada yang bilang 4 SKS loh. Berarti kan banyak. Nanti ada lagi Andre Tunggal bilang, kita belajar Islamologi hanya untuk mengenal Islam gitu. Gimana? Pret gitu kan. Katanya ada mantan misionaris depan saya waktu itu berapa kali kan. Dia tahu, dia ngomong apa yang dibicarakan dalam Islamologi itu apa, dia beritahu. C1, C berapa? Selain itu ya, juga ada membicarakan tentang ayat-ayat Quran yang tapi dengan pemahaman yang dipelintir. Kemudian juga membicarakan tentang apa? Fitnahan-fitnahan terhadap Islam, terutama kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mereka juga membicarakan tentang itu, tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah. Dibicarakan juga. Berarti untuk apa? Berarti untuk menyerang. Nah, kalau mereka belajar belajar Islamologi dalam STT, terus STD Muhammad Nasir nggak boleh belajar Islamologi gitu? Harus dong. Ini kan kelas baru nih. Ya kan? Nah, kalau Islamologi di STT udah dari kapan? Udah dari zaman dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang dari kalangan kekristenan sendiri, itu masih nggak melakukan upaya kristenisasi? Masih. Ya, mungkin tidak semua gereja. Ya, mungkin gereja tertentu. Tetapi kan masih. Dan ngincer siapa?
Umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam yang besar di sini kan. Nah, karena masih ada upaya-upaya pemurtatan yang belum bisa ditertibkan oleh kalangan Kristen sendiri dan juga belum bisa ditertibkan oleh pemerintah, gimana sekarang caranya kita supaya bertahan? Ya begini, ya kita harus tahu apa yang mereka imani supaya kalau nanti sewaktu-waktu kita, teman-teman di sini atau keluarga teman-teman di sini di rumah atau yang mungkin saudara-saudaranya didatangi atau kedatangan tamu yang nggak diundang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Pak, Bu, Dek, Tante. Kami datang memberi kabar baik. Kami datang memberi kabar keselamatan. Nah kalau orang Indonesia kan kalau ada tamu kan udah husnuzon aja. Iya kan? Mari Pak silakan duduk minum, nih ada kue lebaran gitu misalnya. Itu udah bawaan orang Indonesia begitu. Terlalu baik. Nah, ketika mereka mencoba menceramai orang yang diincar, akhirnya apa? Diajak masuk agama mereka. Melanggar aturan nggak itu? Nah kalau melanggar aturan, tapi kita belum bisa nangkep yang di lapangan, terus gimana caranya supaya kita nggak mempan dimurtadkan? Ya begini gitu loh. Jadi tujuan kalian belajar ini jangan disimpan buat diri sendiri. Harus bisa disebarkan ke sanak, saudara, handai tolan gitu. Di mana? Ketemu di mana? Di Alor, ketika tugas waktu kepilah dakwah di Alor. Ketemu apa? Ketemu yang orang yang penginjilan gitu. Misionaris. Nah, terus door to door. Debat nggak? Saya nggak ketemu langsung, tapi DKM masjidnya, marbot masjidnya. Oh. Ketika itu maksudnya misionaris itu datang ke mana? Datang bagiin buku-buku kecil gitu kok yang pernah. Kemana? Ke rumah-rumah atau ke masjid? Ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah. Kebetulan DKM itu lagi belanja di warung. Ketemu misionaris. Dapat nggak bukunya? Bukunya taruh di ini Alor. Nggak bawa. Bukan dibawa ke sini. Itu masalahnya. Itu kan bisa buat bukti. Ya kan? Ada di Alor. Kalau bukti. Coba hubungin teman yang di Alor, suruh kirim ke sini. Boleh. Suruh kirim ke sini. Ya. Nanti kita kan bisa cek apa nih dalam pesan itu. Ya, udah baca sih sedikit biasanya kayak tentang kesehatan, menjaga kesehatan gitu. Upayanya seperti apa, terus referensinya pakai kitab Injil gitu. Oh, nah, isinya gitu. Isinya bebel. Nah, gitu. Terus? Jadi saya nggak sempat ketemu karena itu hari Jumat kita lagi beres-beres masjid. Harusnya seperti itu simpen sebagai bukti gitu. Makanya kemarin buku yang dikasih sama Ustaz Abu Dedat anak tinggalin buat dari jamaah situ. Buat mereka baca-baca. Coba minta yang di Alor deh, suruh kirim sini deh. Ya, nanti saya minta. Kirim 2 atau 3 gitu, 1 ke Ustaz Abu Dedat, 1 buat saya gitu. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Saya juga dulu pernah dikasih sama Ustaz Abu Dedat bukti-bukti seperti itu. Nih. Ada buku-buku seperti ini. Orangnya pernah dapat browser. Ini tanah apa? Siapa? Oh ya. Browser tanah apa? Coba kalau kamu ngeliat buku sekilas, buku seperti ini, kelihatannya ini buku apa? Buku umat Islam itu. Buku apa? Punya umat Islam. Lihat nih. Al-Quran Al-Karim tulisannya. Masya Allah. Tapi ketika dibuka, Yakobus. Yakobus 5:16. Sebentar ya. Ini namanya apa ya? Nama yayasannya apa ya? Nih, sebutnya membahas tentang ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Apa ya? Gitu ya? Makanya mengelabui penipuan ini. Berarti bukan kita yang mulai rusuh ya. Coba kalau ngeliat begini gimana? Hah? Apa namanya? Kaligrafi. Keren. Ya. Yang paling jelas Allah. Tapi nggak tahu dalamnya bahas-bahas semuanya ayat Bible.
Coba, kalau begini yang dibagi-bagikan, maksudnya apa? Ya biar masuk ke agama mereka. Biar orang-orang awam dari mata berarti Islam. kan ini ada semacam upaya pengelabuan gitu ya. Dari luar kelihatannya Islami. Dalamnya ayat-ayat perjanjian baru gitu. Tulisannya Al-Quran Karim. Judulnya. Judulnya Ajarilah Aku Jalanmu Ya Allah. Yang nulis Iskandar Jadid. Nih, kalau ini jelas. Ini yang dari saksi Yehova nih, ya. Ini dibagikan kepada orang-orang yang didatengin kan sama misionaris-misionaris itu kan. Melanggar aturan nggak? Melanggar, nggak boleh. Ini kalau mereka membagikan ini ke rumah-rumah, itu melanggar keputusan bersama dua menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang pensiaran agama. Ya, pensiaran agama terhadap orang yang sudah beragama itu dilarang. Caranya yang dilarang apa? Door to door, memberikan bantuan, memberikan buku, pamflet, brosur gitu. Ya, ini khusus saksi Yehova. Tapi kalau yang ini kan bukan saksi Yehova nih. Ya kan? Berarti kita nggak pernah gitu kok ya. Ya kita ngapain coba? Iya. Nggak ada paksaan. Ada lagi waktu itu saya di mana ya harus cari nih. Coba, kalau begini gimana? Muhammad Nurdin. Gimana kalau begini? Ini saksi Yehova bukan? Bukan. Tujuannya apa kalau begini? Mempengaruhi orang-orang Islam untuk percaya dan masuk agama mereka. Nah. Bawa Al-Quran lagi dia, selamat Natal, bawa Al-Quran. Apa nih katakan nih? Al-Quran memberitakan keselamatan di dalam Isa alaihissalam coba. Ya kalau keselamatan sih bener ya. Buat Bani Israel ya. Rasul Paulus berkata. Pasti itu ayat-ayatnya dipotong ya Pak. Nah ini semua nih. Di dalam sini dia memelintir-melintir ayat Quran. Gitu ya. Kemudian dicocokologi dengan kacamata Trinitas. Itu kan masuk jadi penistaan agama ya? Bisa. Ini ada catatan nih. Saya dapat dari Ustadz Budidat. Nama yayasannya Yayasan Aulia Jakarta. Aulia. Kalau baca namanya, kesannya gimana? Aulia kan yang katanya kemarin telepon Allah itu kan? Aulia itu. Ya, tuh. Ini ada alamat itu sama nomor telepon itu. Adanya kemarin itu udah dibilang sama dekatnya, saya ini orang Islam. Saya ini melakukan masjid. Saya seperti masjid. Terus? Dikasih bukunya. Masih dikasih. Nih, caranya gini. Kalau ketemu orang seperti itu, caranya gini. Misalnya dia bagiin buku. Kamu terima. Ada lagi nggak? Minta lagi. Minta sebanyak-banyaknya. Nanti saya bagiin ke teman-teman saya gitu. Ambil aja. Kita dapat banyak. Setelah orang itu udah pergi, nah ya kita buang atau kita bakar itu.
Jadi mencegah supaya itu tidak tersebar kepada saudara kita. Itu caranya. Nah. Ya hubungin aja temen yang di sana, hubungin, suruh kirim aja ke sini. Suruh dikumpulin bukunya, bawa kirim sini, ya. Ada lagi? Di foto semua itu. Ada tulisan Al-Quran bertentangan dengan ini. Padahal isinya Quran. Kalau nggak ada, kita tutup ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.